Perkenalkan, ini dia Samsung Galaxy A57 5G, murid baru saya dari Korea yang harganya sempat bikin kecewa. So, nggak pakai lama, mari kita kupas tuntas saja Samsung Galaxy A57 dalam pemakaian 2 minggu atau lebih tepatnya 336 jam, 57 menit, 57 detik yang lalu. Bersama Bu Guru Vanilla, mari kita bahas. Ya, kelas, saat melihat harga officialnya Samsung Galaxy A57 di harga 8 jutaan, pasti Anda bilang tidak worth it. Mending beli Samsung Galaxy S25 FE atau yang lainnya. Namun, setelah saya explore di Shopee, scroll gitu ya, kok harganya cuma 6 JT, jauh banget dengan harga officialnya. Akhirnya, kami nekat beli Samsung Galaxy A57 ini senilai 6,4 juta pada varian RAM 8/256GB warna Ice Blue. Jika Anda minat, link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Nah, misal Anda lebih trust beli online di toko officialnya Samsung, ya nggak apa-apa, monggo, link pembeliannya juga sudah kami sematkan pula. Jadi bebas ya, Anda mau beli di mana, duit-duit Anda sendiri. Kalau untuk paket penjualannya Anda tahu sendiri lah ya, isinya sepi seperti isi WA Anda di malam minggu. Hanya kabel Type-C to C tanpa ditemani oleh chargernya. Selebihnya cuma ada kertas mantra yang tidak perlu kita baca, SIM ejector, dan HP sebatang kara. Tanpa screen protector, tanpa pula bonus casing, semuanya itu wajib Anda beli sendiri. Apakah Samsung pelit? Tentu tidak. Itu namanya konsisten ya kelas ya, konsisten pelit maksudnya. Konsisten ini juga menular pada bagian desainnya. Samsung tetap konsisten membawa desain simple dan elegan. Framenya dari metal solid bertekstur halus dan tidak tajam. Back cover dari kaca yang terlindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus. Teksturnya glossy like bahan keramik, membuat kita yakin kalau bahannya ini benar-benar dari kaca. Dan untuk meyakinkan Anda kalau HP ini aman dipakai di segala medan, Samsung kasih upgrade water resistannya menjadi IP68 yang diklaim mampu bertahan di dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. But ingat, tidak perlu dicoba. Mending cobain deh dan rasakan memegang nih HP. Sumpah ya, bobotnya tuh ringan bet dan tipis. Beratnya ada di 179 gram dengan ketipisan 6,9 mm. But ketipisannya ini bukan karena A57 pakai baterai silikon karbon ya. Jenis baterai Samsung A57 tetap konsisten pakai lithium ion dan tetap konsisten pula pakai kapasitas 5000 mAh. Mengenai konsumsi baterainya, wait, nanti kita bahas, oke? Mending kita bahas dulu mengenai desain kameranya yang buat orang salfok pada pandangan pertama. Di tepi frame bump kameranya, kini ada list berwarna senada sesuai warna item yang kita pilih. Bumpnya ini dari kaca ya kelas ya, membuat tampilannya makin naik kelas. Namun, list warna ini tidak bisa menyala loh ya, layaknya LED notifikasi HP Cina kebanyakan. Fungsinya cuma satu, sebagai pembeda kalau Anda sudah pakai Samsung seri A terbaru, yaitu Samsung A57. Ya, itu aja sih fungsinya. Untuk selebihnya, isi kameranya hampir mirip dengan pendahulunya. Kamera utamanya punya bilangan 50 megapiksel f1.8, ada OIS, AIS, dan autofocus. Untuk sensor kameranya pakai Sony IMX906 keluaran tahun 2024, di mana sensor ini pernah dipakai oleh Samsung Galaxy A56 dan seri A55. Kamera utamanya bisa record video Full HD 30 fps, Full HD 60 fps hingga 4K 30 fps with stabilizer. Fitur menarik lainnya, kita bisa record video sambil dengerin musik. Jadi, Anda tidak perlu repot cari latar belakang musik buat video Anda. Cukup dari playlist yang Anda punya. Menarik bukan?
Untuk lensa kedua berjenis ultra wide 12 megapiksel f2.2 sensor by Samsung sendiri bersifat fixed focus, no auto focus. Bisa record video di resolusi Full HD 30 fps dan 4K 30 fps saja. Karena itu, saat kita record video pakai video wide Full HD 60 fps, HP ini tidak bisa berganti lensa dari wide ke ultra wide. Sanggupnya kalau kita switch ke resolusi Full HD 30 fps atau 4K 30 fps, baru Samsung A57 bisa berganti lensa. Memang ya, fitur switch lensa ini terbilang cukup standar. HP 3 jutaan aja udah banyak yang bisa. Namun secara kualitas perpindahan lensanya lebih berasa smooth. Anda mau ambil video dari lensa wide ke ultra wide, wide lagi, zoom 2 kali, 4 kali, ke 10 kali, dan balik lagi ke 1 kali, Samsung A57 sanggup menunjukkan perpindahan lensa cukup halus. Inilah improve the best dari Samsung Galaxy A57 5G. Dan misal Anda mau switch dari kamera belakang ke kamera selfie juga bisa. Fitur khas Samsung ini tetap dipertahankan. Kamera selfie-nya punya bilangan 12 megapiksel f2.2 sensor by Sony IMX823. Cuma sayangnya belum autofocus ya. Dan sayangnya lagi record videonya hanya bisa ke Full HD 30 fps dan 4K 30 fps saja. Tidak ada opsi Full HD 60 fps seperti Samsung Galaxy A55. Inilah yang menjadi kekurangan pertama yang kami temui. Untuk fitur video bokeh juga tidak ada. Adanya video ganda dengan maksimal record Full HD 30 fps. Dan sudah itu aja sih tentang kameranya. Masih ada satu lagi ding, yaitu lensa makro 5 megapiksel. Kalau ini nggak usah dibahas lah ya. 2026 bro, lensa makro buat apa coba? Mas Samsul, inilah kekurangan kedua dari Samsung A57. Next, kita bahas bagian yang paling diagungkan oleh user Samsung, yaitu One UI dan multimedia. Sebelum kami download banyak aplikasi dan matikan RAM tambahannya yang nggak berguna itu, memori yang makan sudah 26 GB, menyisakan 230 GB. Untuk bloatware cukup minim ya, dan bisa Anda hapus. Mengenai iklan, of course tidak ada sama sekali. Start awal Samsung Galaxy A57 sudah pakai One UI 8.5 berbasis Android 16. Untuk janji update softwarenya gimana? Panjang bro, 1 kali pemilu plus 1 tahun, alias 6 tahun dan 6 kali update mayor dari Android 16 ke Android 21. Mengenai garansi after salesnya juga panjang. Samsung kasih 2 tahun yang biasanya cuma 1 tahun. Bagi user Samsung seri A seperti saya yang mulai pakai Samsung A50 hingga ke A55, mengoperasikan Samsung A57 jelas tidak kikuk ya. Pada prinsipnya, One UI 8.5 lebih menawarkan tampilan kosmetik lebih fresh. Contoh pada quick panelnya yang kini bisa kita otak-atik susunannya. Toggle-nya mau diletakkan di mana, mau dibuat besar atau kecil ukurannya bebas sesuai keinginan Anda. Sedikit sentuhan minimalis tapi berguna pada peletakan menu search di bagian bawah agar kita lebih mudah mengaksesnya. Di seri A57 ini, Samsung sangat mempromosikan fitur baru yaitu album pribadinya untuk melindungi privasi Anda. Namun bagi saya yang sudah terbiasa pakai fitur folder aman, fitur album pribadi jarang sih saya pakai. Di fitur folder aman, kita bisa cloning all aplikasi dengan keamanan lebih baik menurut saya karena terproteksi oleh Samsung Knockfold. Sayangnya di One UI 8.5 kita belum bisa kasih efek depth di bagian lock screen secara pra-install. Kita harus download aplikasi pihak ketiga. Padahal di Android lainnya sudah pada bisa. Dan saya kurang tahu ya apakah ini bugs atau apa. Di One UI 8 pada Samsung A55 dan A54 mulai muncul fitur Samsung DeX. Sedangkan di Samsung A57 tidak ada. Inilah kekurangan ketiga dari Samsung A57. But saya nggak tahu ya apakah fitur Samsung DeX ini juga akan dihapus kalau Samsung A54 dan A55 sudah dapat update One UI 8.5. Kalau untuk personalisasi lainnya sih oke ya, seperti biasa tinggal pakai aplikasi Good Lock bisa membuat tampilan HP ini makin cantik.
Oke, sekarang kita bahas AI-nya, Class. Paling kita sorot adalah transkrip audio dan terjemahkan bahasa secara offline ya, tidak pakai data. Baik via record suara atau via panggilan telepon. Untuk hapus objek juga tanpa data. Memperbaiki gambar atau remaster tanpa data. Untuk pilih wajah terbaik by AI masih tanpa data juga. Lumayan kan untuk menghemat kuota. Dan untuk bagian layarnya, inilah improvement Samsung yang perlu kita apresiasi. Bezel mulai menipis bro di 88,8% screen to body ratio. Hanya sedikit menyisakan bagian dagunya ya, but it's okay. Saya bukan user yang terlalu mendewakan bezel tipis. Justru sisa bezel ini diharapkan sebagai garda terdepan untuk melindungi layarnya. Misal amit-amit HP ini jatuh pas di posisi bagian bawah, bezel ini bisa menahan benturan agar tidak langsung kasih impact ke layarnya. Untuk personalisasi layarnya, Samsung sediakan mode alami dengan kualitas 100% sRGB dan mode hidup yang mengandung 100% DCI-P3. Luasnya 6,7 inch, beresolusi Full HD+, dengan kecerahan tinggi 1800 nits, kalau di outdoor bisa ke 1200 nits. Punya rasio 19,5:9, refresh rate adaptif 120 Hz, 10 multitouch, punya optical in-display fingerprint, punya fitur AOD yang benar-benar always on display ya. Punya mesin getar dengan kualitas cukup empuk, punya proteksi layar Corning Gorilla Glass Victus Plus, dan punya panel layar Super AMOLED Plus. Panel yang pernah dipakai oleh Samsung Galaxy A7 III. Walau namanya sama ya, tapi saya tidak pernah punya seri A7 III, jadi saya tidak bisa bercerita apakah panel layar A57 ini kualitasnya sama persis dengan A7 III atau malah sudah dapat upgrade. Misal kita bandingkan dengan seri A55, layar A57 jelas lebih colorful dan lebih hidup. Ya moga-moga aja plusnya ini bukan plus fitur lightsaber ya. Amit-amit deh ya, janganlah ya Sul, buang jauh-jauh deh fitur itu. Kalau lu buang lubang jack audio nggak apa-apa lah Sul ya. Lu nggak punya wireless charging, IR blaster, dan display out juga nggak masalah Sul. Tapi kalau slot memory card sebenarnya masih butuh Sul. Bagi saya inilah kekurangan keempat dari A57. Coba aja A57 masih kasih slot memory card seperti Samsung A55. Beuh! Auto win lu Sul. Untuk fitur lainnya, Samsung A57 punya NFC, OTG, Wi-Fi sharing, gyro hardware, dual mikrofon, lubang air vents, eSIM, dan dual speaker stereo with Dolby Atmos. Speaker kedua digabung dengan earpiece, dan speaker utama di bagian bawah. Memang outputnya nggak seheboh HP Cina ya, namun suaranya khas Samsung, rapi, clean, dan renyah, enak masuk ke telinga. Nilainya 8/10. Coba dengerin. Lanjut kita bahas performa dan baterainya. Samsung Galaxy A57 dibekali SoC Exynos 1680 4 nanometer LPDDR5 UFS 3.1 dengan nilai Antutu 1.300-an plus nilai baca tulis 87.449. Untuk nilai Geekbench 6, single core dapat 1364 dan multicore 4456. Dengan nilai Antutu segini ya kali buat kebutuhan harian atau sosmedan masih nge-lag. Nggak dong ya. Lancar kok. Buat editing video maupun reader video juga lancar. Intinya untuk urusan pekerjaan formal dan sosial media, HP ini sangat cocok. Tapi misal Anda paksa gaming sekali atau 3 kali, oke lah ya, asal jangan terlalu intens. Walaupun Samsung punya aplikasi Gaming Hub, punya fitur pause USB PD atau bypass charging, dan punya sistem pendingin lebih besar dari pendahulunya. Tetap aja HP ini kurang cocok untuk gaming. Ingat, bodi HP ini tipis, jelas suhu panas akan cepat naik. Inilah kekurangan kelima dari Samsung Galaxy A57. Secara nilai 3D Mark di ruangan non-AC, stability-nya cuma 75% dengan suhu maksimal 40 derajat Celcius. Untuk nilai CPU throttling selama 3 jam tanpa AC, kestabilannya juga 75%. Ditambah pula dengan nilai touch sampling rate tester yang hanya 125 Hz. Bagi Anda user funny, bisa jadi funny. Karena itu Samsung kasih batasan performanya. Untuk main Mobile Legends, settingan maksimalnya hanya Ultra Super 90 FPS, dapatkan rata-rata 86 FPS
fps dengan grafik agak keriting. Untuk main game PUBG settingannya smooth extreme 60 fps, rata-rata dapat 58 fps. Kalau untuk game Delta Force juga sama, masih 60 fps, rata-rata dapat 55 fps. Kalau untuk game WUA, mohon maaf kami skip ya. Nah, dalam rangkaian tes intens tadi, SOT yang didapat dari HP ini adalah 5 jam. Kalau untuk kebutuhan harian non-gaming pakai data plus wifi bisa ke 9 jam. SOT rata-rata per day pakai HP ini ternyata lumayan loh, tergolong irit untuk seukuran baterai 5000 mAh. Secara fakta, saat uji tes PC Mark Non Data, Samsung Galaxy A57 bisa dapatkan baterai life 17 jam. Kerennya, nilainya hampir mirip dengan Android lain berkapasitas baterai 6500 mAh yang saya punya. Oh ya, untuk membuktikan kesehatan baterainya, sayang sekali Samsung tidak sertakan informasi baterai health-nya. Sebagaimana brand Android lainnya, inilah kekurangan ke-6 yang kami catat. Kalau untuk opsi pengisian daya maksimal 80% sudah ada sih. Untuk kecepatan isi dayanya ada di 45 watt, masih mirip dengan Samsung A56. Isi daya dari 5% ke 50% butuh waktu 20 menit, ke 100% cuma 1 jam 10 menit. Next, terakhir kita bahas kameranya kelas. Menurut aplikasi manual kamera, HP ini belum support Gcam ya. Kalau untuk blur background di aplikasi zoom, untungnya support. Untuk fitur kamera yang kita notice pada foto portrait yang kini makin variatif efeknya. Ada efek blur, efek studio, monokrom, point warna, dan lain-lain. Efek kekuatannya bisa pula kita atur sesuai selera. Lanjut, kita geser ke kamera. Untuk dapatkan resolusi 50 megapiksel, tinggal klik aja icon 12 megapiksel di atas. Oh ya, Samsung A57 ini tidak punya lensa telefoto ya. Sebagai gantinya, HP ini sediakan opsi zoom digital hingga 5 kali di resolusi 50 megapikselnya. Plus bonus shutter speed yang tergolong cepat. Untuk ambil foto anak kecil dengan gerakan random, fokusnya cukup baik ya, terutama di bagian muka. Warna bright namun tidak terlalu berlebihan. Shadow pas, saturasi juga pas. Dan baiknya lagi, kita masih bisa aktifkan HDR plus mode malam di resolusi ini. Cuman jika kondisinya masih proper, lebih baik gunakan foto 50 megapiksel tanpa mode malam. Karena Samsung klaim A57 ini jago dalam night photography. Tidak terlalu butuh polesan software tambahan. Nah, jika Anda ingin menghemat ruang memori, lebih baik pakai foto basic 12 megapiksel. Di foto basic ini kita bisa bubuhi aneka filter dan mode beauty dengan maksimal zoom digital hingga 10 kali. Ada pula fitur live photo dan burst photo hingga 30 kali. Untuk pengambilan foto ultrawide juga baik. POV-nya cukup lebar di 0,5. Hasilnya cukup fine asal jangan dibandingkan dengan main kamera. Minusnya saat kita ambil di kondisi low light aja. Area sudut sudah terlihat kabur, apalagi di lensa ultrawide tidak bisa nyalakan LED flash. Inilah kekurangan ketujuh dari Samsung A57. Nah, kalau untuk foto selfie hasilnya sudah oke untuk seukuran resolusi 12 megapiksel. Namun mengingat harga HP ini 6 jutaan, nilainya jadi C aja. Tidak punya autofocus pula. Tapi kalau Anda suka foto selfie mode portrait atau mode seru-seruan, pakai filter, pakai efek beauty, HP ini masih cocok. Untuk fitur selebihnya ada video slow-mo, hyperlapse, foto panorama, foto sekali ambil, foto pro, dan video pro. Rasio yang disediakan ada 9:16, full ratio, dan 1:1. Terdapat pula fitur pelipur lara pengganti slot micro SD yang hilang, yaitu fitur penyimpanan eksternal by USB. Jadi untuk buat konten video agar memori internal tidak termakan, tinggal colok aja SSD Anda, maka video otomatis disimpan di sana. Membuat HP ini cocok buat konten kreator. Oke, tes video dari Samsung Galaxy A57 5G di resolusi 4K 30 fps. Yang teman-teman dengar di sini ya, saya tidak pakai mikrofon eksternal, cuma pakai mikrofon internalnya aja. Dan di sekitar ini ya, kita di bawah air terjun, pastinya suaranya lebih bising guys ya. Apakah si Samsung Galaxy A57 ini bisa menyerap suara saya dengan baik guys? Coba di komen ya. Kalau dari segi kestabilannya, ketika kita swing tidak jadi masalah ya di 4K 30 fps.
Ya guys, untuk kualitas videonya menurut kami khas Samsung ya, agak over brightness jika kita shoot di cahaya keras. Solusinya simple, cukup mainkan exposure-nya aja. Untuk kualitas suara video dalam perpindahan lensa, agak kepotong ya. Dan sedikit terjadi jeda video saat kita switch dari back video ke selfie video. Selebihnya tidak ada masalah. Tingkat frame rate-nya stabil, jarang drop, Anda tidak perlu pakai mode pesawat kok ya. Misal sambil rekam layar juga masih lancar. Asal suhunya stabil ya. Minus paling kentara pada cahaya redup atau malam hari aja sih, khususnya frame rate 30 fps. Jitter dan noise cukup terasa baik lewat back video maupun selfie video. Solusinya bisa pakai back video dengan frame rate 60 fps. Walau agak gelap, minimal jitter bisa dikondisikan. So guys, impresi saya pakai Samsung A57 dalam pemakaian 336 jam 57 menit 57 detik yang lalu. Menurut saya 7 kekurangan di HP ini tidak terlalu fatal. Toh kelebihannya masih banyak ditemui. Bagi user A55 atau A56 mungkin bisa stay. Anda tidak perlu mupeng upgrade ke seri A57. Beda lagi kalau Anda user A50 sampai A54. Silakan upgrade jika ada dana. Perbedaan performa dan konsumsi baterainya pasti lebih berasa. Pertanyaannya bagi user non-Samsung, apakah worth it bermigrasi ke HP ini? Secara spek di atas kertas, Samsung Galaxy A57 ini kurang wow gitu ya. Spesifik kamera B aja, prosesor B aja, kecepatan charger B aja, baterai C, paket penjualan E minus malah. Nilai A-nya pada bobotnya yang ringan, desain tipis, bezel tipis, layar Super AMOLED, speakernya, dan update mayor plus garansinya yang panjang. Tapi nilai A itu masih bisa di-counter. Pasti ada yang bilang, desain tipis mudah bengkok, bezel tipis sudah biasa, speakernya relatif. Super AMOLED rawan lightsaber, dan update panjang buat apa? SoC-nya bapuk, Exynos busuk, kurang kencang, kurang ngebut, dan bla 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 bla. Nah, sayang sekali, segmen Samsung Galaxy A57 ini bukan untuk user yang bla 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 tadi ya. HP ini worth it jika Anda user yang fokus produktivitas tanpa bla bla bla. Care terhadap faktor privacy tanpa bla 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 bla. Bisa buat konten tanpa bla 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 bla. Bisa nonton drakor tanpa bla 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 bla. Dan ingin mencoba experience One UI tanpa bla 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 bla.